Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10, Septian Muhammad Putra, akan mempresentasikan hasil dari riset tugas arsitektur enterprise. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Novia Rajul Bisono, yang kedua itu ada Krisya Munatisnawati, yang ketiga ada Murtik Japan Kamil, yang keempat ada Dava Awanuti, dan yang terakhir saya sendiri, Septian Muhammad Putra. Judul dari presentasi kelompok kami itu yaitu perencanaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM 9.2 pada fungsi business planning and performance pada perusahaan project. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor industri, termasuk industri makanan berbaku, contohnya frozen food. Perusahaan frozen food menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mengelola operasional rantai pasaran serta memenuhi tuntutan konsumen yang semakin tinggi terhadap kualitas dan keamanan. Dalam konteks ini, penerapan arsitektur enterprise yang terstruktur dan efisien menjadi sangat krusial. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana merancang arsitektur enterprise yang efektif untuk perusahaan frozen food menggunakan TOGAF ADM 9.2. Dan yang kedua, apa saja komponen utama yang perlu diperhatikan dalam penerapan TOGAF ADM 9.2 pada perusahaan frozen food. Dan yang ketiga, bagaimana memastikan bahwa arsitektur enterprise yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan teknologi perusahaan frozen food. Dan selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya akan membahas penerapan TOGAF ADM 9.2 pada perusahaan frozen food dan tidak mencakup industri lainnya. Dan yang kedua, analisis dilakukan pada tingkat konsep dan perancangan tanpa implementasi teknis secara mendalam. Dan yang ketiga, penelitian ini tidak akan membahas aspek finansial secara detail, tetapi akan fokus pada aspek teknis dan strategis. Dan tujuan penulisan, yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan teknologi perusahaan frozen food yang dapat diatasi melalui penerapan arsitektur enterprise. Dan yang kedua, merancang arsitektur enterprise yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan frozen food menggunakan TOGAF ADM 9.2. Dan yang ketiga, menyusun rekomendasi langkah-langkah penerapan arsitektur enterprise dalam perusahaan frozen food untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Terima kasih. Manfaat penelitian. 1. Bagi perusahaan frozen food, memberikan panduan dalam merancang dan menerapkan arsitektur enterprise yang efektif. 2. Bagi industri makanan beku, memberikan wawasan dan best practice yang dapat diterapkan oleh perusahaan lain dalam industri makanan beku dalam mengelola dan mengoptimalkan arsitektur enterprise mereka. 3. Bagi akademisi dan praktisi TI, menambah literatur dan referensi mengenai penerapan TOGAF ADM 9.2 dalam konteks industri makanan beku serta memperkaya pemahaman tentang arsitektur enterprise. Ini ada bab 2, landasan teori. Enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur atau EA adalah praktik analisis, desain, perencanaan, dan implementasi yang digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi dalam suatu organisasi. EA membantu mengatur dan merampingkan struktur IT dan proses bisnis sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan lebih efisien dan efektif. TOGAF ADM Arsitektur Development Method adalah metode yang terstruktur dalam TOGAF yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola arsitektur enterprise. Nah, di sini ada siklus fase di dalam TOGAF ADM. Dapat dilihat pada gambar berikut di samping ini. Yang pertama itu ada
preliminary. Lalu di bawahnya di A ada arsitektur vision, di B business arsitektur, di C ada information system arsitektur, di D ada teknologi arsitektur, lalu di E ada opportunities and solution, lalu di F ada migration planning, di G ada implementation governance, lalu di H ada arsitektur change management. Lalu dari semua ini di tengah ada yang namanya itu recruitment management. Saya Dapaluan Mukti. Di sini saya akan menjelaskan preliminary phase. Tahap preliminary phase merupakan langkah awal dalam pengembangan arsitektur enterprise. Di sini ada tabel arsitektur, prinsip, dan deskripsi. Yang pertama itu ada tabel bisnis, memiliki 3 prinsip. Yang pertama itu ada keutamaan prinsip. Deskripsinya itu implementasi terhadap prinsip yang berkaitan erat dengan manajemen informasi. Tabel bisnis yang kedua itu ada prinsip tabel bisnis yang kedua itu ada manajemen informasi adalah urusan semua orang. Stakeholder di seluruh unit dan fungsi di suatu perusahaan berpartisipasi dengan menghasilkan sebuah keputusan manajemen informasi agar mencapai goals. Tabel prinsip yang ketiga itu ada keberlangsungan bisnis. Proses bisnis yang ada oleh suatu perusahaan harus dipertahankan dan harus dijalankan sekalipun terdapat gangguan sistem. Yang kedua itu ada tabel data. Memiliki 2 prinsip. Data adalah aset. Data merupakan aset penting organisasi yang memiliki value tinggi untuk perusahaan yang harus dikelola dengan tepat. Prinsip yang kedua itu data dibagikan. Data yang ada dapat dibagikan kepada seluruh fungsi dan organisasi perusahaan. Yang ketiga itu ada tabel aplikasi. Memiliki 2 prinsip. Kemandirian teknologi. Aplikasi tidak bergantungan dengan pilihan teknologi tertentu sehingga dapat beroperasi pada berbagai platform teknologi. Prinsip yang kedua itu kemudahan pengguna. Aplikasi bersifat mudah digunakan dan dapat membantu proses bisnis guna menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah dimengerti oleh stakeholder yang pengguna. Yang keempat itu ada tabel teknologi. Memiliki 2 prinsip. Yang pertama itu interoperabilitas. Teknologi yang ada harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan sehingga mampu mendukung integrasi antar data, aplikasi, dan teknologi. Prinsip yang kedua itu pengendalian dan pemeliharaan. Rekrutmen manajemen. Rekrutmen manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan proses dalam perancangan arsitektur enterprise pada perusahaan frozen food. Arsitektur vision. Arsitektur vision adalah tahap awal dalam proses pengembangan arsitektur enterprise yang bertujuan merumuskan visi dan arah strategis. Berikut adalah tabel dari arsitektur vision. Yang pertama itu ada perencanaan bisnis dan platform. Yang kedua ada perencanaan dan kontrol anggaran. Yang ketiga ada manajemen risiko dan kualitas. Yang keempat ada kontrol dan jaminan kualitas. Yang kelima itu ada dukungan umum. Ada manajemen operasi partnership dan ada manajemen penelitian dan inovasi. Di sini ada tabel ya, pembelajaran ahli inovator dan peneliti, inovasi dan manajemen penelitian, digitalisasi pembelajaran, manajemen pengetahuan, belajar ahli, inovator, dan pencapaian. Bisnis arsitektur. Aspek bisnis perusahaan adalah penekanan utama dari fase arsitektur bisnis. Arsitektur harus dapat melengkapi visi dan tujuan perusahaan saat melakukan perencanaan bisnis. Information System Arsitektur. Information System Arsitektur atau adalah ISA adalah model konseptual yang mendefinisikan struktur, perilaku, dan lebih banyak pandangan dari sebuah sistem informasi. Data Arsitektur.
Tahap arsitektur sistem informasi meliputi arsitektur data, data yang digunakan sekarang, dan data yang dibutuhkan di masa depan, diidentifikasi selama tahap arsitektur ada. Requirement-nya yang pertama, ada data dan merupakan aset yang sangat penting, memiliki nilai sehingga terus harus dikelola dan dijaga dengan baik. Yang kedua, data harus bisa diakses dengan mudah oleh pengguna sesuai otoritasnya. Ketiga, data harus dipertanggungjawabkan keasliannya. Keempat adalah data dapat terhubung dan mengurangi adanya redundansi data. Kelima, data harus terlindungi dan aman dari risiko serangan. Teknologi arsitektur adalah proses pengembangan yang mendukung struktur sistem informasi dengan memilih teknologi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur lain yang diperlukan untuk menambah sistem informasi yang telah dirancang. Teknologi arsitektur yang pertama adalah teknologi harus terlindungi dari risiko yang dapat terjadi baik internal maupun eksternal. Kedua, teknologi harus memiliki kemampuan dalam mendukung pertukaran data. Tiga, perubahan teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sehingga dapat mendukung operasional perusahaan secara maksimal. Keempat, kemudahan user dalam menggunakan teknologi. Yang kelima, keamanan teknologi mendukung seluruh fungsi aplikasi dan integrasi aplikasi. Bab 4 penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dari hasil analisis dan implementasi yang kita lakukan, kesimpulan yang didapat yaitu keberhasilan penerapan TOGAF ADM 9.2 telah terbukti efektif dalam merancang arsitektur enterprise yang terstruktur untuk fungsi business planning dan performance. Setiap fase dalam ADM memberikan panduan yang jelas untuk analisis, desain, implementasi, dan pengelolaan arsitektur. Untuk saran yang pertama itu pengembangan kapasitas SDM perusahaan sebaiknya terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pemahaman dan penerapan TOGAF ADM. Dan yang kedua, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Implementasi arsitektur enterprise perlu dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem dan proses tetap relevan, efektif dalam mendukung tujuan bisnis. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Agak lain